Acara resepsi pernikahan anak Kang Deddy Mulyadi menjadi acara yang sangat berduka. Karena apa? Karena banyaknya orang yang tewas. Tidak nanggung-nanggung guys. Ada 3 orang yang tewas. 1 lansia, 1 anak kecil, dan 1 anggota polisi. Wow, luar biasa. Nah, yang paling luar biasanya lagi adalah komentar-komentar para netizen Indonesia. Ada yang pro dan ada yang kontra. Biasanya yang pro mengatakan, oh itu mah kesalahan daripada warganya. Kenapa warganya nggak tertib? Kenapa warganya susah diatur? Kenapa warganya dorong-dorongan? Kenapa warganya berebutan? Dan lain sebagainya. Itu biasanya komentar-komentar yang pro. Sementara yang kontra atau yang tidak setuju dengan Kang Deddy Mulyadi, yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi, haters Kang Deddy Mulyadi, ada yang mengatakan bahwa oh ini kelalaian daripada panitia, oh ini kelalaian daripada tuan rumah, ya nggak boleh, seorang gubernur itu harus memperhitungkan kejadian-kejadian seperti ini. Nggak mungkin Kang Deddy Mulyadi tidak mengetahui makan siang gratis. Nggak mungkin, ini kelalaian atau murni kelalaian daripada Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi harus diturunkan. Kang Deddy Mulyadi itu harus dipecat. Kang Deddy Mulyadi tidak boleh berkuasa lagi. Ini pelanggaran berat. Ini hak asasi manusia diinjak-injak. Ya, biasanya para hatersnya kesempatan dalam kesempitan. Ya, mereka kesempatan dan kesempitan untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Tapi disclaimer yang saya tidak berpihak pada Kang Deddy Mulyadi, saya tidak berpihak pada pendukungnya, saya tidak berpihak pada hatersnya juga. Saya benar-benar netral. Jadi saya melihat ya, komentar-komentar netizen yang ada di Indonesia itu, mereka tidak melihat fakta yang sebenarnya. Ada fakta yang jauh lebih mengejutkan lagi daripada yang terjadi kemarin itu. Ya, apa itu faktanya? Nanti akan saya bongkar. Jadi cenderung ya saya melihat ya, pendukung Kang Deddy Mulyadi itu di Indonesia itu ya biasa ya, kalau misalnya kita suka dengan pemimpin itu ya kita cenderung berpihak ya. Kalau ada kesalahannya kita mengabaikan kesalahannya, cenderung berpihak. Jadi di video ini saya tidak berpihak ya. Saya benar-benar netral dan saya juga tidak dibayar oleh Kang Deddy Mulyadi, saya tidak dibayar oleh haters Kang Deddy Mulyadi enggak. Jadi enggak ada alasan saya untuk berpihak. Karena apa? Karena saya nggak dibayar juga ya. Apa itu yang jadi permasalahan? Apa yang jadi masalahnya? Apakah Kang Deddy Mulyadi di sini salah atau tidak? Apa pemicunya? Kenapa bisa seperti itu? Jadi semua masalah ini saya rangkum dari sudut pandang antropologi. Karena channel ini bahas tentang antropologi. Dari sudut pandang antropologi, yang salah itu adalah, kalau saya perhatikan ya, kalau saya ngambil dari sudut pandang antropologi itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa banyak orang meninggal kemarin ya. Apa itu? Faktor yang paling mempengaruhi itu adalah, yang pertama itu, karena orang Indonesia itu kebanyakan bermental gratisan. Apa itu bermental gratisan? Bermental gratisan itu kepanjangan daripada gratisan itu artinya gak mau berusaha tapi ingin sukses. Ya biasanya itu kepanjangan daripada gratisan. Tapi itu yang saya bikin sendiri ya, bukan bukan yang sering dipahami oleh orang ya. Mental gratisan itu biasanya identik dengan mental pengemis, mental miskin, mental minta-minta. Ya, ini berhubungan, ada korelasinya. Itu yang pertama. Kenapa orang-orang yang di sana itu tidak tertib dalam antre? Kenapa orang-orang di sana itu dorong-dorongan? Jadi pemicu orang yang meninggal di sana itu karena dorong-dorongan. Nah, jadi kita akan gali lagi ya, kita akan gali lebih dalam lagi ya. Kenapa orang di sana itu dorong-dorongan? Apa alasannya? Karena mereka pengen makan yang gratis. Kenapa mereka pengen sesuatu yang gratis? Karena mereka punya mental gratisan. Jadi kalau di sana tidak ada makan gratis ya, misalnya nih makannya berbayar, misalnya satu porsi 50.000 atau 100.000, nggak bakalan ada orang yang ngantri, nggak bakalan ada. Ngapain coba? Justru pemicunya adalah karena ada makan gratis dan ada orang yang bermental gratisan. Nah,
Yang dua hal ini yang menjadi pemicunya. Sebenarnya kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kelalaian daripada panitia, oh itu kelalaian daripada yang punya yang tuan rumah lah gitu ya, Kang Deddy Mulyadi, anaknya dan lain sebagainya. Itu kelalaian daripada Kang Deddy Mulyadi dan sebagainya. Misalnya ada yang mengatakan, saya juga tidak menutup kemungkinan ya ada kelalaian daripada panitia. Karena gini guys, Kang Deddy Mulyadi atau panitia dan lain sebagainya juga sudah tahu bahwa orang Indonesia itu bermental gratisan, kemudian mental minta-minta, mental miskin ya. Jadi kalau ada yang gratis itu pasti banyak orang membludak. Harusnya mereka mempersiapkan itu ya. Tapi saya melihatnya itu agak sedikit ya kurang persiapan. Ya saya tidak berpihak kepada hatersnya Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi saya harus melihat fakta yang sebenarnya. Saya tidak berpihak pada apapun ya. Ada kelalaian, sedikit kelalaian. Tapi yang paling mempengaruhi itu adalah niat. Nah yang jadi permasalahan, apakah Kang Deddy Mulyadi berniat untuk menjadikan ini semacam kelalaian? Enggak. Apakah Maulana, anak daripada Kang Deddy Mulyadi, mereka berniat ya terjadi di sana orang yang tewas? Enggak. Mereka tidak berniat untuk membunuh orang, mereka tidak berniat untuk hal seperti yang terjadi. Jadi sebenarnya niat. Itu inti daripada permasalahan ini. Apakah orang itu berniat? Enggak. Kang Deddy Mulyadi enggak berniat, saya melihat ya. Enggak ada niatnya, enggak ada niatannya untuk untuk membunuh orang gitu, menewaskan orang, enggak ada. Jadi haters Kang Deddy Mulyadi, Anda harus berpikir kreatif lah ya gitu. Jangan kesempatan dalam kesempitan. Saya melihatnya Kang Deddy Mulyadi enggak punya niat. Jadi jangan Anda kesempatan dalam kesempitan, turunkan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu pejabat yang tidak bertanggung jawab. Jangan seperti itu ya, jangan. Ya. Saya juga tidak terlalu menyalahkan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian saya juga tidak terlalu menyalahkan pendukung Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi inti dari permasalahan ini adalah karena mental gratisan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak warga Indonesia itu bermental gratisan? Apa alasannya? Kalau dari sudut pandang antropologi, salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah, saya ngambil data dari DeepSeek ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video misalnya kalau nggak setuju apa yang saya utarakan, jangan komplain saya, komplain sama yang bikin datanya. Jadi berdasarkan data dari DeepSeek, salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa orang Indonesia itu bermental gratisan itu adalah karena dipengaruhi oleh agama. Lebih tepatnya penafsiran agama yang salah. Lah, apa hubungannya mental gratisan dengan agama? Sangat berhubungan. Kenapa? Logikanya gini. Ya, orang Indonesia itu adalah orang yang paling religius seantero dunia. Salah satu negara paling religius seantero dunia. Jadi apapun ya, dalam hal apapun orang Indonesia itu mengait-kaitkan dengan agama. Coba ya, apapun itu. Ya, semua sekolah ada hubungannya dengan agama, ada sekolah agama. Kemudian dalam hal apapun ya, makanan ada makanan halal dan haram. Kemudian minuman juga seperti itu. Bahkan ya, maksiat sekalipun ada digabung-gabungkan dengan agama. Apa itu? Seperti yang terjadi di puncak wisata Lendir. Orang-orang Timur Tengah di sana berwisata, mereka kawin kontrak kok. Ada penghulunya di sana, dibayar. Mereka nikah dulu. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari jinah. Padahal sama aja sebenarnya ya. Itu kan berkedok ya. Ya kan? Itu berkedok ya. Maksiat berkedok agama sebenarnya. Jadi itu ya, warga Indonesia itu seperti itu. Apapun dihubung-hubungkan dengan agama. Jadi mustahil ya karakter suatu bangsa itu tidak dipengaruhi oleh agama. Sangat dipengaruhi. Jadi agama mempengaruhi karakter suatu bangsa. Kenapa karakter orang Indonesia itu mental gratisan? Dipengaruhi oleh agama. Lebih tepatnya ya, tapi saya sangat benci mengatakan ini. Apa itu? Lebih tepatnya penafsiran agama yang salah, pemahaman agama yang salah. Penafsiran agama yang salah seperti apa? Contoh yang pertama, ini ada hubungannya dengan mental gratisan ya, ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang ada di acara pernikahan anak Kang Deddy Mulyadi. Enggak cuma acara pernikahan Kang Deddy Mulyadi, di seluruh aspek ya. Orang yang lagi konser juga ada kok yang meninggal. Karena apa? Karena dorong-dorongan. Ya, kejadian Kanjuruhan juga kemarin ya, yang terjadi di stadion ya, dorong-dorongan juga ya. Tragedi Kanjuruhan. Ada orang meninggal karena apa? Karena dorong-dorongan, mau keluar dorong-dorongan.
Ada banyak kok ya, antri bansos juga ada yang dorong-dorongan. Ya, antri gas LPG juga ada yang dorong-dorongan. Di ATM juga ada yang dorong-dorongan. Bahkan ada orang yang keinjek-injek, ada orang yang meninggal. Jadi nggak hanya di pernikahan Kang Deddy Mulyadi ya, pernikahan anaknya, nggak. Saya tidak menjelaskan ya. Jadi gini guys, saya melihat aspek masalah ini dari sudut pandang keseluruhan ya, antropologi seluruh orang Indonesia. Jadi pemahaman agama yang salah ini mempengaruhi karakter bangsa. Kenapa karakter orang Indonesia itu mental gratisan? Karena orang Indonesia itu menafsirkan agama dengan salah, yaitu apa itu namanya? Tawakal. Jadi orang Indonesia itu sangat suka mengucapkan kata-kata seperti tawakal. Ya, kita harus bertawakal. Namun orang Indonesia itu lupa bahwa tawakal itu di akhir, bukan di depan. Ya, seringkali orang Indonesia itu menyematkan kata tawakal itu di depan, padahal harusnya di akhir. Jadi orang Indonesia itu langsung aja bertawakal gitu tanpa berusaha. Misalnya nih, mohon maaf ya, dia miskin misalnya ya. Miskin itu nggak hanya miskin harta ya, tapi miskin hati juga ya. Miskin misalnya, mereka nggak mau belajar, mereka tidak mendengarkan video-video edukasi seperti ini misalnya. Kemudian mereka tidak berusaha memperbaiki diri, ya, berusaha memperbaiki karakter. Mereka tidak mau membaca, ya, boro-boro membaca, ya. Nonton video seperti ini juga mereka skip kok. Mereka pengennya video joget-joget TikTok nggak jelas ya. Jadi mereka nggak mau belajar gitu. Mereka nggak mau terdidik. Sehingga apa? Sehingga karakter mereka itu karakter miskin dan mental gratisan. Mereka mengatakan ya, kalau misalnya kondisi mereka ya miskin ya, oh ini sudah takdir dari Allah ya, ya kita bertawakal aja lah. Padahal dia belum berusaha gitu, ya kondisinya miskin ya, ya. Sebenarnya alasan mereka itu untuk antri makan gratis itu sebenarnya karena mereka miskin. Mereka menganggap bahwa mereka miskin. Sebenarnya nggak miskin-miskin apa sebenarnya. Ya kalau ada yang gratis mereka suka kok. Apapun yang gratis, bansos ya mereka suka. Walaupun mereka berkecukupan, mereka bisa-bisanya antri ya. Jadi orang Indonesia itu banyak sekali orang yang bermental gratisan. Walaupun mereka nggak miskin-miskin amat. Ya. Jadi biasa disebut dengan mental miskin. Kenapa banyak orang Indonesia itu mental miskin? Kenapa? Karena dipengaruhi oleh penafsiran agama yang salah. Ya. Langsung bertawakal tanpa berusaha. Kalau kondisinya miskin, kalau mereka nggak punya duit, ya udah kita bertawakal aja. Ya, itu penafsiran agama yang salah yang pertama. Kemudian penafsiran agama yang salah yang kedua misalnya, biasanya mereka mengatakan ya, ya duit mah nggak dibawa mati. Jadi warga Konoha itu sering mengatakan duit mah nggak dibawa mati. Ya, tuh lihat kafir itu ya surganya itu adalah dunia ini. Kita surganya nanti di akhirat. Duit mah nggak dibawa mati. Ngapain harus mengejar duit? Ngapain harus memperbaiki hidup? Ngapain coba? Harus belajar, harus edukasi, harus nonton video Rekonoha tentang edukasi. Ngapain capek-capek? Mending kita nonton video joget-joget nggak jelas. Ya ngapain? Jadi hidup mah nggak dibawa mati. Ya, duit mah nggak dibawa mati. Ngapain ngejar duit dan lain sebagainya. Padahal semua hal di dunia ini ada hubungannya dengan duit. Mereka antri makan siang gratis itu karena apa? Karena mereka nggak punya duit. Simple aja sebenarnya. Kebanyakan mereka pengen yang gratis-gratis. Ya, itu sebenarnya. Jadi berhubungannya, agama itu berhubungan dengan karakter suatu bangsa. Jadi warga Konoha itu sering menyangkal ya, oh nggak ada hubungannya agama dengan kemajuan suatu bangsa, nggak ada hubungannya agama dengan karakter suatu bangsa. Ada hubungannya, sangat berhubungan. Jadi kita itu ya seringkali ya sangat munafik. Ya, munafik. Kalau saya mengatakan seperti pasti banyak orang yang mengatakan bahwa saya anti agama. Oh kamu ateis, oh ngaji dulu sana, sok tahu lu. Ya, pasti banyak yang mengatakan seperti itu. Kemudian penafsiran agama yang salah, walaupun saya benci mengatakan ini ya, sengaja saya perhalus sebenarnya. Penafsiran agama yang salah, banyak warga Indonesia yang mengatakan seperti ini ya. Mereka memisahkan antara agama dengan duniawi dengan akhirat. Ya. Ngapain sih belajar tentang edukasi? Itu kan mengejar dunia. Ngapain belajar tentang keuangan, financial education? Ngapain belajar tentang antropologi? Ngapain belajar psikologi dan lain sebagainya? Ngapain? Ya, itu kan nggak ditanya sama malaikat nanti. Emang di akhirat nanti malaikat nanya, kamu belajar antropologi ya?
Oh, itu mah dunia, jangan dibawa ke akhirat. Emang ditanya? Enggak kan? Jadi belajar antropologi, belajar psikologi, belajar tentang keuangan, belajar memperbaiki diri, edukasi, ya, sekolah dan sebagainya, itu tuh mengejar dunia. Ya, jadi sebenarnya orang Muslim yang ada di Indonesia itu nggak semuanya, tapi ya biasanya rata-rata sekuler. Sekuler dalam apa? Akhirat dengan dunia. Oh, nggak, itu nggak ditanya malaikat. Ngapain belajar capek-capek? Ya, belajar edukasi ngapain ya? Ngapain belajar antropologi, belajar psikologi, matematika, fisika, ngapain? Itu kan nggak tanya malaikat. Sehingga apa? Sehingga mereka ketinggalan, nggak punya skill. Ya, ketika mereka nggak punya skill, mereka uh, suka yang gratis-gratisan. Ya. Mohon maaf, saya sendiri ya, kalau misalnya ada yang gratis seperti itu, misalnya ada antri gitu ya, antri banyak orang, ngapain? Aduh, kurang kerjaan, lebih baik saya kerja gitu, lebih baik saya ya memulung sekalipun, lebih baik saya jadi pemulung ya daripada harus ngantri gitu ya, pengen yang gratis-gratisan. Itu sama seperti orang minta-minta, aduh, sama orang ngemis-ngemis guys, aduh, nggak tahu malu ya. Kemudian karena penafsiran agama yang salah tentang fakir miskin itu selalu dilindungi ya bagi agama tertentu di Indonesia, terutama agama mayoritas di Indonesia. Jadi kita itu sangat berpihak pada fakir miskin. Ya, saya tidak menyalahkan fakir miskin ya. Saya tidak memojokkan fakir miskin. Tapi kalau kita itu punya prinsip berpihak pada fakir miskin ya, mementingkan yang namanya fakir miskin, janda-janda, kemudian ya, anak yatim dan sebagainya, nggak jadi masalah kita membantu, nggak jadi masalah. Tapi jangan berlebihan. Saya melihat di Indonesia itu berlebihan. Sehingga apa? Sehingga ini dimanfaatkan oleh para pengemis fakir miskin. Ya, makanya banyak di Indonesia pengemis. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh ajaran agama mayoritas di Indonesia. Ya, lebih tepatnya pemahaman agama yang salah. Ya, tapi saya benci mengatakan ini. Ya, sengaja saya perhalus ya, karena orang Indonesia itu anti kritik. Ya, sebenarnya ini bersumber dari apa? Bersumber dari ajaran agama sebenarnya ya. Jadi penafsiran agama yang salah, misalnya fakir miskin itu harus dimuliakan dan sebagainya, sehingga banyak memanfaatkan. Ya, 2000 mah nggak bakal bikin lu miskin. 2000 nggak bakal lu bikin miskin. Tapi ya 2000 kali berapa ribu orang per hari, ya orang miskin dapat penghasilan sehari bisa 2 juta, bisa 200.000 dan sebagainya. Ya, sehingga apa? Sehingga karena banyak warga Indonesia berpikir ya, umat di Indonesia, umat agama mayoritas di Indonesia berpikir kita harus memuliakan fakir miskin, sehingga fakir miskin tidak hilang sampai kiamat pun. Karena apa? Karena prinsip kita, pola pikir kita yang keliru ya. Padahal dalam kitab suci itu, dalam kitab suci manapun dilarang untuk mengemis-ngemis, enggak boleh mengemis ya. Tapi orang Indonesia itu berlebihan dalam memuliakan fakir miskin. Saya tidak memojokkan fakir miskin ya, tapi justru fakir miskin itu mereka punya mobil pribadi, rumah gedong dan sebagainya ya. Jadi berbeda dengan prinsip orang China ya. Ya, saya suka dengan pepatah orang China yang mengatakan, jangan mengeluh karena lu miskin, gak bakal ada orang yang peduli. Yang bisa diandalkan itu adalah diri lo sendiri. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan seperti ini atau pola pikir seperti ini, maka tidak ada akan orang yang jadi pengemis-pengemis. Tapi kalau agama di Indonesia itu ya mendukung yang namanya fakir miskin harus dilindungi ya, kita harus memberikan duit ke fakir miskin. Bahkan ada pemuka agama di Indonesia sering mengatakan seperti ini, kalau tidak ada yang namanya fakir miskin maka akan terjadi kiamat. Jadi menurut saya ini logical fallacy yang sangat salah sekali. Aduh, dari mana sih belajar pemuka agamanya? Kalau tidak ada fakir miskin akan terjadi kiamat. Lalu kenapa agama, aduh ya, bingung saya. Lalu kenapa negara itu harus makmur gitu? Kenapa negara-negara maju itu ya berusaha menghapuskan kemiskinan? Jadi secara tidak langsung agama itu menghambat kemajuan satu bangsa. Secara tidak langsung. Agama itu yang justru bikin negara kita tidak maju. Ya, makanya saya katakan saya sangat benci mengatakan bahwa ini pemahaman agama yang salah. Sebenarnya ini bukan pemahaman agama yang salah. Ada dalilnya kok dalam kitab suci agama tertentu. Ya, sehingga banyak pengemis di Indonesia. Kenapa pengemis ini banyak? Karena apa? Karena ajaran agama. Dan karena banyak pengemis, banyak orang yang bermental miskin, kemudian
banyak orang yang bermental gratisan, sehingga terjadilah seperti yang ada di Kang Deddy Mulyadi kemarin di acaranya anaknya Kang Deddy Mulyadi. Mereka ngantri dorong-dorongan. Tidak hanya di acara resepsi Kang Deddy Mulyadi, ada banyak kok di konser juga, banyak kok orang meninggal. Karena apa? Karena dorong-dorongan. Saya menyaksikan sendiri itu. Saya dulu pernah nonton konser Ungu ya, dan saya melihat sendiri, nggak ada hujan, nggak ada angin, ada saja orang yang dorong-dorongan gitu, rusuh, reseh. Saya nggak tahu faktor daripada alkohol, faktor dari apa gitu, tapi ada saja orang yang dorong-dorongan, sehingga apa? Sehingga banyak orang yang terluka gitu ya. Bisa aja ada orang yang dorong itu iseng ya, itu kan seperti efek domino ya, didorong sedikit, dorong, nanti yang depan bisa keinjek, bisa jatuh dan sebagainya. Aduh, pusing ya menjelaskan bagi orang yang menyakralkan agama. Semua ini bersumber dari mana? Bersumber dari agama kalau boleh jujur ya. Tapi saya sangat benci mengatakan bahwa pemahaman agama yang salah, penafsiran agama yang salah. Ada dalilnya kok ya. Jadi ini yang perlu kita kritisi. Enggak semuanya ajaran agama itu benar, enggak semuanya. Dulu saya berpikir bahwa agama itu semua mengajarkan kebaikan. Enggak. Setelah saya belajar antropologi, belajar tentang ilmu pengetahuan ya secara menyeluruh ya, secara holistik ya. Saya tidak hanya belajar tentang kitab suci, saya belajar dari semua hal ya. Jadi kalau kita hanya belajar dari satu sudut pandang ya, satu kitab suci, itu artinya kita beku ya, otak kita itu beku hanya melihat dari satu sudut pandang. Kemudian penafsiran agama yang salah seperti apa lagi yang mempengaruhi mental miskin? Ya, penafsiran agama yang mengatakan hidup mah sudah ada yang ngatur, takdir mah sudah ada yang ngatur, rezeki mah sudah ada yang ngatur. Ya, rezeki kita mah sudah diatur oleh Allah ya. Sehingga apa? Sehingga ngapain kita kerja capek-capek? Ya, rezeki kan sudah diatur sama Tuhan. Ngapain kita capek-capek? Ngapain? Ya, ya udah kita santai dulu lah, santuy dulu. Ngapain sih lu ngejar dunia mulu. Makanya ya kalau misalnya kita kerjanya rajin, kamu ngejar dunia ya. Rezeki mah sudah diatur oleh Tuhan. Ya, orang-orang negara maju nggak berpikir seperti itu, nggak berpikir. Ya. Jadi orang yang tinggal di negara maju itu mereka tidak bermental gratisan ya. Apa itu mental gratisan? Seperti yang saya katakan di awal tadi, gratis itu ya, gratis itu artinya nggak mau berusaha tapi ingin sukses ya, nggak mau berusaha, nggak mau aksi tapi ingin sukses, itu bermental gratisan. Ya bagaimana mungkin kita sukses kalau kita tidak mau berusaha. Jadi gini guys, sebenarnya menurut saya pribadi kesuksesan itu perpaduan antara kerja keras dengan kerja cerdas. Ada faktor luck juga ya. Tapi yang jadi permasalahan, ada orang nggak mau kerja keras, nggak mau kerja cerdas, tapi mengharapkan sukses. Jadi cuman diam, nggak melakukan apa-apa, nggak mau memperbaiki diri, ya nggak mau belajar tentang ya skill ya, sehingga di masa tuanya mengeluh ya, hidupnya kayak gini ya, takdirnya kayak gini ya. Sehingga banyak orang yang terpapar radikalisme. Orang yang terpapar radikalisme itu sebenarnya mereka orang-orang yang gagal sebenarnya di kehidupan yang nyata. Dan mudah direkrut jadi orang-orang yang radikal. Karena apa? Karena mereka tidak punya skill ya. Jadi saya lebih mendukung prinsip-prinsip orang-orang China ya. Mohon maaf ya. Ya, saya tidak berpihak pada orang China, tapi kalau prinsipnya bagus kenapa enggak ya? Jadi orang-orang China itu ya, terutama orang yang tinggal di Tiongkok itu, mereka punya prinsip yang sangat menohok. Jangan mengeluh kalau lu miskin, gak bakal ada yang nolong. Ya, bergantunglah pada diri sendiri. Itulah alasannya kenapa banyak orang China itu jadi pengusaha, dan mereka nggak mau bermental miskin. Mereka nggak mau minta-minta. Bahkan China salah satu negara maju. Ya, jadi jangan punya alasan ya, kita negara banyak penduduk nggak mungkin maju. China bisa tuh. Ya. Kenapa China benci dengan ajaran agama yang mengajarkan tentang kemiskinan seperti ya rezeki mah sudah diatur oleh Tuhan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi karakter bangsa mereka. Jadi mereka tidak anti agama sebenarnya, tapi mereka anti ajaran agama yang menyesatkan, yang bikin negara tidak maju. Oke?
Sekian video ini, terima kasih. Pada intinya kenapa terjadi dorong-dorongan yang atau terjadi tewas di acara pernikahan anak Kang Deddy Mulyadi. Intinya kita banyak bermental gratisan, dan para pejabat-pejabat dan penitianya juga mereka punya sedikit kelalaian. Ya, sedikit kelalaian. Mereka sudah tahu warga Indonesia itu bermental gratis, tapi mereka menyediakan sesuatu yang gratis-gratis. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Anda yang memutuskan, saya tidak memutuskan. Saya Rekono, salam rasional.